Lu pernah bayangin nggak hidup di dunia di mana ilmu pengetahuan dihargai seperti emas, perpustakaan lebih berharga dari istana, dan para ilmuwan diperlakukan layaknya pahlawan? Inilah yang terjadi di dunia Islam pada pertengahan abad ke-7 hingga abad ke-13. Masa ini dikenal sebagai era keemasan Islam. Pada masa itu, Baghdad merupakan jantung peradaban, Pak. Di bawah kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun, Baghdad bukan sekedar ibu kota, tapi pusat kecerdasan dunia. Disinilah berdiri Baitul Hikmah, perpustakaan sekaligus pusat riset terbesar saat itu. Di tempat ini, manuskrip dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan. Bukan sekedar disalin, tapi dikembangkan, Pak. Dari sinilah lahir para pemikir yang mengubah sejarah. Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Kindi, Al-Farabi, dan ilmuwan-ilmuwan besar lainnya. Dunia Islam saat itu sangat gagah. Umatnya haus akan ilmu pengetahuan. Sampailah di tahun 1258, pasukan Mongol menghancurkan Baghdad. Buku-buku dibakar, para ilmuwan dibunuh, dan cahaya itu meredup. Dari sejarah ini gue belajar, Pak, bahwa kejayaan tidak diwarisi, melainkan diperjuangkan. Makanya, gue respect banget dengan mereka yang sekolah, nyantri, kuliah, atau berambisi untuk terus belajar. Karena gue yakin, merekalah yang akan menyalakan kembali cahaya peradaban Islam. Lu pernah bayangin nggak hidup di dunia di mana ilmu pengetahuan dihargai seperti emas, perpustakaan lebih berharga dari istana, dan para ilmuwan diperlakukan layaknya pahlawan? Inilah yang terjadi di dunia Islam pada pertengahan abad ke-7 hingga abad ke-13. Masa ini dikenal sebagai era keemasan Islam. Pada masa itu, Baghdad merupakan jantung peradaban, Pak. Di bawah kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun, Baghdad bukan sekedar ibu kota, tapi pusat kecerdasan dunia. Disinilah berdiri Baitul Hikmah, perpustakaan sekaligus pusat riset terbesar saat itu. Di tempat ini, manuskrip dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan. Bukan sekedar disalin, tapi dikembangkan, Pak. Dari sinilah lahir para pemikir yang mengubah sejarah. Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Kindi, Al-Farabi, dan ilmuwan-ilmuwan besar lainnya. Dunia Islam saat itu sangat gagah. Umatnya haus akan ilmu pengetahuan. Sampailah di tahun 1258, pasukan Mongol menghancurkan Baghdad. Buku-buku dibakar, para ilmuwan dibunuh, dan cahaya itu meredup. Dari sejarah ini gue belajar, Pak, bahwa kejayaan tidak diwarisi, melainkan diperjuangkan. Makanya, gue respect banget dengan mereka yang sekolah, nyantri, kuliah, atau berambisi untuk terus belajar. Karena gue yakin, merekalah yang akan menyalakan kembali cahaya peradaban Islam.